Bismillahirrahmanirrahim. Yang asen tato aku saribatangku yang hadir malam takziah yang kedua ini atas meninggalnya orang tua kita almarhum Bapak Baharudin Desetuju dalam usia 75 tahun. Usia 75 tahun Bapak Ibu, saya teringat bapak saya yang meninggal. Jadi bapak saya meninggal juga itu usia 75 tahun. Usia 75 tahun itu adalah usia di mana Allah masih memberikan kita kasih sayang. Makanya Allah napalak buyu murut tentu, karena sebenarnya Allah sayang sama kita. Punanya tahu labu murukna nangai itu kareng Allah Subhanahu wa taala. Tinggal kita mempergunakan umur itu Bapak Ibu, supaya umur ini tidak sia-sia. Karena semakin umur panjang itu semakin besar tanggung jawab. Karena biasanya orang itu selalu minta umur yang panjang, tapi tidak pernah ada dia minta umur panjang itu supaya umurnya itu bermanfaat. Apalagi umur, tapi dia tidak pernah minta di belakang-belakangnya itu. Oh, karena Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur saya, tapi mampu memberikan manfaat kepada diri saya, bahkan kepada seluruh yang ada di alam semesta ini. Makanya usia 75 tahun itu Bapak Ibu, itu usia yang tidak semua orang bisa dapat. Tidak ada orang yang bisa dapat sampai 75 tahun. Itu orang-orang terpilih. Nenek saya meninggal itu 143 tahun. Tangkis masuk manusia tertua di dunia. Ada ulama sekarang itu, ada ulama sekarang Pak di Banten itu 156 tahun umurnya, masih hidup sekarang. Diteliti ternyata ulama itu ulama klasik, seorang ulama yang senantiasa tidak pernah meninggalkan pendekatan diri kepada Allah. Jadi yang namanya umur itu Bapak Ibu yang asentataku yang kami hormati bisa diminta, apalagi umur lama, tapi harus ada di belakangnya. Panjangkan umur saya ya Allah, tapi jangan panjangkan tetapi umur itu adalah umur yang sia-sia. Jangan, tapi panjangkan umurku ada manfaatnya. Orang tua, istri, suami, anak, tetangga, tumbuh-tumbuhan, hewan yang asing ini penciptaan alam semesta ini sudah diatur oleh Allah. Makanya banyak minta supaya nanti kalau kita mati bukan hanya manusia yang merindukan, tetapi ada juga makhluk lain yang merindukan. Bapak Ibu, Ibu, marah kucing. Serius dulu, ini bicara mati ini. Antu di kanaya mate, tabe di orang. Nah, kata Nabi, orang yang mati itu adalah pelajaran bagi orang yang hidup. Makanya kata Nabi, cukuplah kematian itu menjadi nasihat bagi kita. Banyaknya orang yang mati kita lihat. Saya ini Bapak Ibu setiap hari keluar takziah, karena saya berpikir begini, kenapa Allah itu matikan satu kampung di situ, ada satu orang yang mati di satu kampung, ada juga yang satu kampung di situ, ada yang satu di kampung lain lagi. Kenapa Allah matikan itu satu? Karena Allah ingin jadikan pelajaran orang yang hidup, orang itu dikananya mati. Makanya ada namanya tazkiyah Pak. Saya namakan malam ini namanya tazkiyah, bukan takziah. Tazkiyah.
Takziah itu Pak, kalau masih ada mayat di dalam. Jadi kalau masih ada mayat di dalam, belum dimandikan, itu statusnya takziah namanya. Main ngasih timpo orang pergi lihat orang yang mati, dibuka di tanjana, dibuka itu sarung, kalau dia ditutup dibuka, kemudian dia wajahnya. Kata Nabi, pun namanya timporong, dibuka itu sarung, dilihat wajahnya. Kalau ada 3 tanda yang Allah berikan kepadanya, maka bapak ibu minta mudah-mudahan mati seperti itu. Tapi kalau ada 3 tanda berlawanan dengan itu, pulang dari rumah, sholat sunat tobat 2 rakaat, minta kepada Allah, mudah-mudahan tidak mati seperti itu. Ya minta baju namanya timporong, tahu dari kembali orang mati. Tekaman Ustaz. Nah karena nak bita pun namanya timporong, sewaktu kita lihat, 1, itu ada tanda yang Allah berikan kalau orang mati yang beriman atau mati baji. 1, as-sun kisong karyabana. Jadi kalau ada orang berkeringat di sini Pak, orang mati bagus sih. Itu dijelaskan dalam kitab At-Tazkir Al-Imam Al-Qurtubi karamallahu wajhah. Waktu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama dengan Salman Al-Farisi mendatangi orang yang mati, ada pada waktu itu mati dia buka, ada keringat di sini. Jangan dilapki, kalau dilapki muncul lagi. Dilap muncul lagi, dilap muncul lagi. Kenapa? Ada 2 ulama katakan, kenapa dia berkeringat? 1, karena dia takut kepada Allah sewaktu dicabut nyawanya, makanya berkeringat. Orang beriman itu ada tuh rasa takutnya. Kata yang asing ini, kata Nabi Sallallahu mati, betul tidak? Tidak ditahu nanti kalau mati. Prosesnya mau ditahu ini bagaimana? Makanya nanti orang beriman kalau dicabut nyawa, ini kata nyawa anak, maka dia lihat tempatnya itu berkeringat dia. Yang kedua kata ulama, atau banyak kenapa berkeringat? Itu nanti akan menjadi cahaya di yaumil kiamat kelak, karena dia selalu menjaga ibadah salatnya selama hidupnya. Makanya tadi pemupuran kayak itu anak-anak kemudian ajar kesambayan penuh umur 7 tahun. Perintahan tu agama ya, perintahan anak kita. Kalau anak tak umur 7 tahun, ajar dia sholat. Jangan ajar nonton YouTube. Ini yang mama sekarang, ini tu anak-anak patotoai. Karena waktu umur 3-4 tahun anaknya dalam diayungi, dia nak bacakan salawat, dia nak bacakan zikrullah. Apa nak bacakan? Lagu-lagu dia nak tamariak kalakan. Ini anak siapa? Anakmu. Kenapa ada lagu pertanyaan? Ya minta anak-anak sekarang pun di poin saya mana? Mau ke mana? Kamu nanya? Kamu bertanya-tanya? Ini salah itu amanah salah. Karena dia selalu kalau ayung anak, dia gendong anaknya tidak pernah selalu baca-bacakan itu ayat-ayat Al-Qur'an. Selalu itu lagu-lagu tenan tamar kalangan. Ibu kan udah ada dari nih. Kalau bapak-bapak itu bagus dia. Saja gitu. Saya bapak-bapak, online itu bapak-bapak. Lagi sebentar piada tuh di bagiannya. Ibu-ibu baru nih. Ibu. Itu anak, kalau dia mau tidur, bacakan selalu doa. Jangan dikasih tidur begitu saja. Karena tidur itu kata Nabi, saudaranya mati. Betul tidak? Tidur itu saudaranya mati. Punat tindro tawan tu Allah Subhanahu wa taala dia jaga ruh kita. Makanya ada orang itu Bapak Ibu, ini dikana tuh mati sebut tindro. Tiba-tiba setelah dia ditidurkan tidak bangun lagi. Ya itu dikana sebut tindro, mati dia. Kenapa? Kata Nabi, punna ero ke tindro, jangan pernah lupa selalu baca ayat-ayat suci Al-Qur'an. Minimal Al-Ikhlas dibaca 3 kali. Yang baca Al-Ikhlas 3 kali seperti orang yang baca 1 Al-Quran, menamatkan Al-Quran. Pahalanya beda amal. Ini harus diperjelas ini Pak. Beda amal dengan pahala.
Kalau amal itu pekerjaannya, contoh pegawai negeri beramal dengan pegawai negerinya. Nanti kalau pensiun nih, jalan gajinya, itulah pahala. Tidak kerja itu pahalanya mengalir. Beda pahala dengan amal. Contoh, ada orang tidak baca semua Al-Quran, satu Al-Quran, Al-Ikhlas dinamakan 3 kali, kata Nabi. Kenapa pahalanya seperti orang baca Quran? Pahalanya bukan amal. Itu harus dibedakan itu. Kemudian kata Nabi lagi, ada orang pergi umroh haji, pahalanya bukan beramal. Kalau beramal harus punya uang, niat duit tak, naik ke tanah suci. Nanti kalau ditanya sunan ke umroh, sudah bantu tidur. Itu pahala itu. Dia baca subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha, Allahu Akbar. Itu penyampaian dari Nabi Ibrahim alaihissalam kepada Rasulullah SAW. Makanya anak-anak itu, ibu, bacakan surah Al-Insyirah kalau mau tidur supaya anaknya cerdas. Jangan kasih main lato-lato. Itu pala lato itu pakai geger. Itu kita tidur. Tidak apa-apa aja main lato-lato, ada tuh waktunya. Kalau waktu tidur jangan lagi, ganggu orang tidur. Mana bangnya lato-lato ji. Kedua, itu anak kalau umur 7 tahun bawa ke masjid. Saya belum bahas mati ini, mau aku bahas dulu pokok dimanya ini Pak, supaya kita harus senantiasa mendekatkan diri kepada Allah. Ajar anak tak agama, supaya nanti kalau kita mati Pak, bukan orang lain menuntut. Nanti kalau mati Pak, salan nairaki mati Bapak Ibu yang asal tahu yang kami hormati. Nanti kalau mau mati, bukan orang lain yang tuntun, bukan Pak Iban dipanggil, bukan Ustaz dipanggil. Siapa yang menuntun? Anak tak sendiri yang tuntun Bapak Ibu. Karena kita didik anak kita dengan agama. Banyaknya orang tua menyesal nanti Bapak Ibu. Tiba-tiba 10 anak-anak dalam keadaan sakaratul maut tenaga sempat tu anak-anak cini ki. Nah cini-cini ki kampanye tenan tuntung itu. Banyak anak begitu sekarang. Kenapa? Karena terlalu cinta dengan dunia. Mulai laru-laru nih. Kami nak ceramah lagi. Jemaah. Anak 7 tahun bawa ke masjid. Perempuan boleh di rumah, boleh di masjid. Pergi ke masjid juga, bagus ki. Oh iya. Tes, mantap ini. Lanjut. Kalau anak umur 3, 4, 5 tahun boleh dibawa, boleh juga tidak. Kenapa? Karena majelis ulama sudah sepakat kalau 3 tahun nagan pergi sholat. Ini kejadian di kota. Tiba-tiba saya sholat, langsung ada anaknya itu jamaah yang satu pergi di depanku, nah kasih begini kan, apa pandak mana? Mau aku kasih begini? Apa tahu aja boy? Anak-anak, makanya Bapak Ibu kalau anak-anak main-main di masjid kata Nabi, kalau anak-anak main-main di masjid bermain dengan malaikat. Kenapa? Karena usia 3, 4, 5 tahun dia lagi main-main dengan malaikat. Jangan dipukul. Tegi baji ulunna. 80% otaknya anak-anak itu alami sekali cepagi nainga. Beda dengan anak sekarang dengan anak dulu Pak. Yang salah kalau bapak-bapak lari-lari di masjid. Kalau bapak-bapak lari-lari di masjid bermain juga dengan malaikat, tapi malaikat pencabut nyawa. Tidak akan itu. Ibu, dengar lagi. Yang kedua, ibu kalau sudah usia 56 tahun ke atas, 50-60 tahun ke atas, jangan lagi selalu mengatakan, Ustaz, tua mas saya, di rumah mas saya sholat. Jangan ke masjid. Kenapa dulu wanita dilarang ke masjid Pak? Sholat. Karena dulu wanita diculik kalau ke masjid. Diluk kaki. Sekarang kalau umur 60 siapa mau culik? Anak budak buta warna itu pun anak culik.
Cocok ya. Tidak mau ke masjid. Tidak mau aja saya. Ada dalilnya, Ustaz. Bom gigi di sini. Itu kalau orang tua pengen ke di masjid, kan tidak ada itu mau culik. Apalagi sekarang merdeka, walaupun sekarang banyak penculikan anak, tapi belum ada penculikan nenek-nenek. Baru penculikan anak. Ketiga, kenapa anak tak harus diajak ke masjid? Masjid itu adalah tempat bagaimana Allah Subhanahu wa taala jadikan itu masjid tumpuan kepada hamba-hamba supaya dia beriman. Makanya pun namanya kiri masih kan, baju itu dan letak Bapak Ibu. Bagus dia. Rezeki kita bagus kalau ke masjid. Yang dulunya tidak pernah ketemu, sekarang sudah biasa ketemu. Kita makin mantap. Padahal itu kenapa? Lamanya tinggal di situ karena tidak pernah ke masjid, baru ditahu. Oh, siapa tahu makin 5 tahun kita pergi ke sini. Itulah pentingnya masjid. Saling kenal mengenal. Salan nama tadi diumumkan di masjid kita. Salan nama tadi di masjid kita. Tak lewat di kunjung masjid. Ini mati. Siapa tahu min mantap 10 tahun beda. Bayangin juga terlibat di masjid. Tadi di warga ya, tadi masyarakat. Tadi mana kan? Ini bagus puji. Bagaimana mau keluar? Banyak dulu musuhnya. Baru mau keluar lagi di sebelah. Ada orang begitu Pak, sekat tidak mau keluar rumah. Ibu-ibu paling banyak. Bapak-bapak jarang ini. Karena bapak-bapak itu selalu keluar cari nafkah. Makanya ibu yang beriman, ibu yang cinta Allah, yang selalu menghubungkan silaturahmi, yang selalu suka dengan tetangga, yang selalu cinta tetangga. Kalau dia masak dia kasih tetangga. Makanya bertetangga dengan orang Pangkep. Kalau pulang dari Pangkep apa nak bawa? Ikan bolu. Ikan bolu. Tidak usah pergi ke pasar beli ikan bolu. Tunggu saja tetangga punya upah. Bertetangga dengan orang Sidrap apa nairang? Berasa. Bayau. Enaknya itu bertetangga Pak. Nah bawakan karena kita baik. Bertetangga dengan orang Palopo apa nerang? Tawaro kapuru. Si Bombe kosakan Palopo tidak dapat kapuru. Menjaga kodi dari kanak Bombe karena orang yang Bombe pasti tidak dapat res. Jai Bombe. Anak res. Bertetangga dengan orang Jeneponto apa nerang? Jarang. Gantala, naik kita jadi panto jemaah, naik kita Warobo, desa Bulu Sibatan. Makanya itu yang makan kuda malam ini semua berteriak. Gimana kita pakai pintu gini? Saya tidak main-main, jadi foto untuk kasar. Nak rosok-rosok kembali tapi tadi anggap entengnya rosok kembali tapi wow. Jarang ya. Sari Batam. Sudah tua aku ini saya hormati. Anu baik itu nggak terjadi. Salah satu hewan yang disukai Nabi itu adalah kuda. Nanti dipakai berperang. Itu kuda. Buat dia. Coba kita nunggu. Percaya. Lagi lewat dengan terjarang langsung itu nak anak mana. Ya, itu kuda. Dan sekarang Bapak Ibu termasuk ibu-ibu selalu itu Pak sugesti, ya selalu mengatakan kalau ini dimakan begini, punanu kandren, punanu kandren kamu digering kok, sugesti gitu. Selalu suaminya makan, jangan makan ini, jangan makan itu, tengok kandren, tengok, gara-gara gunakan sampai ulu bebek, ya tengok, naikin sini mati. Selalu begitu ibu-ibu sekarang, sehingga suami tidak mau makan kambing. Kalau kita lihat acara kayak asam urat kok. Kalau kita lihat jalan kota, taruh koroko. Apa tahu anak kandre? Lada mami anak kandre.
Nah udah telas lagi buranena. Jangan makan ini, jangan makan itu. Apa ya salalala. Makanya sekarang survei membuktikan istri-istri gemuk-gemuk, cowok, buranena rosok, reke-reke. Tadi kali serius kan? Makanya saya tanya istriku ditanya, pamintoi beneng ini. Saya bilang, Umi, kalau Abi, kan panggilan mesra aku saya di rumah Umi. Umi, iya Abi. Itu enak itu, romantis ki. Kan tidak apa-apa, bagus itu panggilan begitu. Ada itu jadi ponto udah makan pi. Gelek-gelek pun lagi. Itu jadi pontonya loh, dia bukan udah makan pi. Gelek-gelek golong mirip ki. Tumang kasar aja. Di mana ki ayah? Akal namanya daeng, lebih bikin ngandar daeng. Alhamdulillah, itu lebih bagus. Mau terima aja daeng. Nah aja daeng. Kamu aja. Istri yang ingat mati yang akan selalu mendoakan suami. Suami yang ingat mati yang mendoakan istri. Anak yang ingat mati yang mendoakan orang tua. Dan orang tua tidak perlu lagi ditanya, pasti mendoakan anaknya. Sebenci-bencinya orang tua kepada anaknya itu demi kebaikan anaknya. Tidak ada itu orang tua benci anaknya. Cuma biasa anak salah paham. Saya pernah ada anak yang curhat, Ustaz, bagaimana kalau orang tua dosa? Bukan orang tua dosa, engkau dosa. Tidak ada itu orang tua dosa. Bahkan ayahnya Nabi Ibrahim alaihissalam, Allah tegur Nabi Ibrahim, jangan tentang ayahmu, pergi dari sini. Tidak bagus itu menentang ayah, walaupun mungkin ada salahnya, tapi jangan langsung kasih begitu. Karena dia, sehingga engkau datang karena dia. Mamamu itu sisa itu kasih. Itu ibu itu sisa. Termasuk Bapak Baharuddin yang setuju ini, mungkin berapa anaknya dibeli? 4 di jadi jujur tadi jangan ini bukan, tolong itu anak-anaknya cucu-cucunya jangan pernah berhenti terus mendoakan almarhum Bapak Baharuddin setuju, karena sekarang dia berada di alam barza Pak. Alam barza itu Pak alam yang terpanjang, makanya itu kata dunia ini kan dunia mataul gurur, dunia ini menipu. Nelinuan nena tipu jaki. Dari segini pemberi-marian jadi linuwa jamaah. Makanya almarhum Bapak Baharuddin setuju sewaktu Allah panggil dia di usia 75 tahun. Jangan pernah mengira Bapak Ibu mengatakan Baharuddin setuju apa mengunanya di alam barza. Sudah tenang dia. Punatobaji tempatnya luar biasa Pak. Tidak perlu ditanyakan lagi Punatobaji. Apalagi kalau satu kampung mengatakan La ilaha illallah, Bapak Baharuddin setuju itu wajib mentong, itu dicatat sama malaikat. Makanya kalau ada orang meninggal Bapak Ibu, tidak lalu bicara kudina, jangan bicarai yang jelek-jeleknya. Ustaz, musuhku, biar musuh tak, lebih baik kita tutup. Dan bicara. Makanya kalau kita pergi melayat itu Bapak Ibu, satu, baca doa. Mudah-mudahan nanti kalau meninggalnya almarhum baik, mudah-mudahan saya juga meninggal begitu. Itu doa. Itu tanda pertama tadi, keringat. Yang kedua, keluar air mata di sini, Pak. Makanya para alim ulama itu memberikan sebuah penafsiran, keluarnya air mata di sini kalau ada orang meninggal. Asal jadi mata nandring. Beda di sini dengan di sini. Di sini bening. Orang yang air matanya keluar bening di sini, itu malaikat maut memberikan pertanyaan kepada orang yang dicabut nyawanya. Apa kata malaikat maut? Janganlah kalian menangis, karena kalian tidak diputuskan nikmatmu oleh Allah. Kalian meninggal di dunia adalah perjalanan ditinggalkan alam dunia menuju alam barza, menuju yaumil kiamat kelak.
Namanya hari berbangkit, Pak. Makanya Baharudin disetujui di tatuatan, diperjalankan oleh Allah dari alam barzah menuju nanti hari berbangkit. Dia akan pertanggungjawabkan nanti di usianya 75 tahun itu. Jadi ini Baharudin disetujui secara hakikatnya dia tidak mati, berpindah tempat dia ada di tempat ini. Dan dia menunggu keluarganya, dia menunggu lagi sahabatnya, dia menunggu lagi ya tetangga-tetangganya. Kan kita nanti akan mati menyusul kita. Dan tidak semuanya orang bisa meninggal usia 75. Kemarin yang meninggal itu usia 50. Kemarinnya saya ceramah tasya meninggal 20-an. Ada juga yang luar biasa, Pak, meninggal anak-anak kasih umur 7 tahun. Itulah peristiwa mati. Katim yang asing ini pun namanya kita siakaman, mulai kita sadar, Pak. Ya Allah, jadi dosa aku. Selama saya tinggal di dunia, Allah, ada mungkin dosa tidak nak tahu, manusia tidak nak tahu, mungkin tetanggaku, tapi Engkau yang tahu, ya Allah. Di situ dia ada kesadaran, baji kimi sambayanta, baji kimi puasata, apalagi mau masuk bulan suci Ramadan ini, mulai pelatihan sekarang, Pak. Elka puasa deh, yang ada utangnya bayar utangnya sekarang di bulan Syaban. Jangan ditunda-tunda, karena utang itu ditagih nanti. Jadi kalau almarhum ini punya utang, ya, contohnya kalau dia ada utang, keluarganya harus selesaikan cepat, jangan ditunda-tunda. Itu kalau ada orang tua yang meninggal, bisa lagi masalah doa. Paling banyak sekarang itu anak-anak, kalau kaya orang tuanya, meninggal orang tuanya, bukan orang tuanya napa rutus, doa napa rutus. Mana saya bagianku? Itu saya. Orang tuanya sudah meninggal. Ya jangan bicara harta kalau ada orang meninggal, karena dia lagi dalam keadaan berduka. Terkadang kita itu uang kasih bahagia ke ibu. Andai kata uang kasih bahagia Bapak Ibu, Lesti itu bahagianya. Ada yang kenal Lesti? Gejora. Itu Lesti, Pak, satu kali menyanyi 500 juta dibayarkan. Tapi apakah dia bahagia dengan 500 juta? Tidak bahagia. Ammo terena ribalana ditunggu 100 miliar. Apa? Bahagia makanya. Nah, lapor ke ternyata apa? Lagi mau terkemudi. Ini jangan nih, itu rumah tangga begitu, Ji. Kalau kita tidak saling mengingatkan kematian, di bawah bulan nenta. Ngurangi mati. Nah, karena saya buat nena, urangi mati. Saling mengingatkan lagi sehingga apa? Jadi sebaik baji-baji deh. Erkin tentang bulan suci Ramadan. Aku wajib ini penggokang. Anak tak dididik baik-baik. Dikasih sekolah baik-baik. Ya, kalau bisa dikasih, kalau ada sekolah Muhammadiyah dikasih masuk. Saya dulu SD Pak Muhammadiyah Mimbar. Bagus itu sekolah Muhammadiyah, kasih masuk di situ. Ada pesantren Muhammadiyah, kasih masuk di situ. Dididik baik-baik supaya jadi generasi bagus. Betul tidak? Iya, dididik. Ada pesantren Muhammadiyah, kasih masuk di situ. Bagus-bagus ustaznya itu. Supaya bagus ki anak tak generasinya. Supaya salah nak disuruh baca Quran, karena mesti jojok-jojok. Saya mau baca Quran. Jujur. Untung ada tadi, siapa tadi anak muda itu? Ini orang tua tersebut pintar semua baca Quran, tapi tidak enaknya kalau dia maju, harus anak muda. Betul tidak, Pak? Hargai juga orang tua. Orang tua kayak biasa, mati mana? Ini terjadi di Teluk Puli, Pak, di Mangkasar, 10 anak. Nah, 10 anaknya dan 10 telepon saya, Ustaz, mau mati mamaku. Dia tanya, kenapa bisa mau tahu? Nah, Abu Nabi bilang 3 bulan mini sakit mamaku, ku bawa ke rumah sakit di Wahidin, ditolak sama dokter. Kenapa? Karena Nabi bilang dokter mamaku sudah sakarat. Kemudian dia bawa rumah sakit yang paling mahal, Pak, di Urip Sumarjo. Namanya Awal Bros, berubah namanya sekarang. Itu rumah sakit orang kaya. Kalau orang miskin tidak bisa masuk. Saya dulu waktu sakit 1 tahun tidak bisa masuk di situ, karena saya BPJS golongan 3 nih. Di sana orang kaya ditolak, keluar dikasih keluar bawanya. Dia bawa lagi rumah sakit yang paling luar biasa, karena 10 anaknya orang kaya semua, tapi tidak bisa tuntun mamanya.
Cinikin jo jamaah, cinikin jo. Banyak uangnya anaknya, menjelang mati mamanya, tidak ada yang pintar menuntun, tidak ada yang pintar mentalkinkan. Kapan juga kayak itu. Panda porek. Ergi mati jamaah, ergi mati bapak aku. Ergi mati kakek kan nenek kan. Siapa yang mampu menuntun di telepon ustaz kan? Apa nak kibelakan mantan? Jadi kalau mama terpakai milik, ustaz lintang tuh. Apa lintang anak kita bela kan? Kualat tom boleh tapi tidak melengkung. Makanya anak-anak harus dididik sekarang dengan agama. Kasih masuk sekolah-sekolah Islam. Jangan selalu anaknya mau jadi artis. Bagus kalau anakku jadi artis banyak warna. Memang banyak warna, tapi salah nama kita jadi ciri kita. Enaknya tahu itu Pak, jangan bikin mati langsung akan anak. Ma Astagfirullahaladzim Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Asyuri jadi mata nama. Kita tidak dengar ucapannya tapi dalam hatinya dikatakan, mana saya anakku tapi yang tuh tengkau karena lupa. Biarlah satu anakku ya Allah, tapi menjelang matiku ya Allah, dia datang ya Allah, dia talkinkan saya Allah, dia ingin selamatkan supaya saya mati husnul khatimah ya Allah. Iya min anak kemana di boya. Tapi ada anak 10 anaknya, ada pegawai negeri, ada perusahaannya banyak uangnya, menjelang mati orang tuanya tenan waktu ditelepon tamai kona apa nak ada sibuk kak. Betul. Saya alami itu Pak. Waktunya mati bapak lalu kesempatan. Lagi 7 kesalibatan sebenarnya bapak ibu. Tapi tidak sampai 2 bulan saudara saya meninggal bapak. Tidak kena 2 bulan mati di salibatan. Tahun 98 di Urip Sumarjo. Kakangku mati. Tukar ditukar langsung mati. Yang kedua, 1 minggu ke depannya mati lagi kakak, dikontak istri. 1 minggunya lagi ke depannya, itu sampai 2 bulan mati lagi kakak, tipes. 1 minggu ke berikutnya lagi mati lagi adik, bungsu. Saya anak yang ke-6, masih dalam perut, keluar asuluki, mati langsung. Tapi mamaku selamat. Tapi ada hikmahnya, mati saribatanku apa? Saya bisa jadi ustaz. Selalu ada hikmah itu. Yang selalu mengatakan, ngapa nih karaingan, ngapa kodong, ini ikut anakku sere-sere dan lalu tumi pore itu bapak ibu. Kalau Allah ambil anak satu-satunya, Allah sayang sama kita karena nanti boleh jadi anak itu akan selamatkan kita di yaumil kiamat kelak. Itu tidak Pak. Nah bawa di rumah sakit di Tanjung Siloam. Nah, ini balak garing pun anak ini juga mama kan biasa apa nih? Tiga tangan itu balak garing ingin antar mau apa nak? Bangunannya gitu bagus, tapi santo lalas, santo diimpus. Jangan lihat bangunannya, betul tidak? Entu balaka, jangan lihat ini balak-balak ratekan majinne. Mana balak ratekan majinne? Tapi lihat penghuninya. Kalau kita masuk, murid-murid baju pun nak bantu tapi pun nanya gak kabala dalam pagi taman akan musuh. Tak boleh kita tak memang balada tapi tidak jadi orang masuk. Makanya kasih bagus itu rumah adalah penghuninya.